Orang teman Rotinan, selamat hari Minggu. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita mulai ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus dan memerdekakan kita dari perbudakan dan kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kami memuji Allah yang berkata yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini kita merdeka dari perbudakan. Apabila engkau melepaskan namamu sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Maka Tuhan Allah akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Bernyanyi dari Nehemia KBP nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kaman dombanya, begitulah aku akan menjadi domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat itu silakan dulu. Kita penyanyi dari Nehemia KBP nomor 575 ayat 1. Haleluya.
firman yang ditetapkan untuk kita pada minggu 10. Yang pertama, akulah Tuhan Allah, jangan ada padamu Allah lain yang dapat. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau diikuti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang dunianya namanya. Keempat, ingat dan teruskanlah hari Sabat. Karena hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibu, supaya langit penuh di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepada. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan sanksi dusta terhadap sesama manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 begitu? Demikian. Aku Tuhan Allah adalah Allah yang jujur, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku akan memberikan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Kau Tuhan kami, Kau lakukan sesuai dengan aku. Amin. Kita bernyanyi dari PNHKBP nomor 161 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami,
orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada Tuhan, kepada saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang memasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan dapat ketenangan. Sebab aku yang kupasang itu tenang dan bebanku ringan. Kemuliaan bagi Allah yang ditempatkan hati ini. Amin. Kita bernyanyi dari HKBP nomor 411 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu 10 setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai ayat 17. Kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada orang-orang yang diutusnya untuk orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan kekritikan orang-orang yang buruk. Itulah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian kepada firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari HKBP nomor 747 ayat 1 dan ayat 2. Amin.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik lagi dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang putra Tuhan kita, yang diambil daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang melintas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bagi pulang dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana menghadap Allah untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Kita bernyanyi dari KBB nomor 221 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas mari kita salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 12 hingga ayat 18. Demikian bunyinya. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat penyirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
topik minggu kita merdeka dari perbudakan. Kitab Ulangan sesungguhnya terdiri dari khotbah Musa di depan bangsa Israel sewaktu mereka berada di Moab. Mereka berhenti di situ setelah mengakhiri perjalanan panjang melewati gunung pasir ketika mereka keluar dari Mesir, dan sebentar lagi mereka akan tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, tanah yang penuh dengan madu dan susu. Sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, Musa benar-benar mempersiapkan bangsa Israel dengan aturan-aturan yang harus mereka taati, yang harus mereka lakukan, yang harus mereka perbuat, yang menunjukkan kekhususan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Maka sesungguhnya nats ini adalah pengulangan yang sudah dituliskan dari kitab Imamat. Musa memberitahukan dan mengkhotbahkan kepada bangsa Israel supaya mereka mengikuti perintah Tuhan, aturan Tuhan. Apabila mereka sudah tiba dan menetap sebagai bangsa yang permanen di tanah Kanaan, dan dengan menaati aturan perintah firman Tuhan, maka mereka akan menunjukkan kualitas hidupnya berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena bangsa Israel telah dipilih Tuhan untuk rencana Tuhan, dan telah dipilih Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dunia ini. Demikian juga nats ini, Bapak Ibu Saudara, adalah perintah aturan Tuhan kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan, karena kita ditempatkan Tuhan di dunia ini sesuai dengan rencananya untuk memelihara, untuk membuat hal-hal yang baik kepada sesama kita ataupun kepada lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini ada perintah Tuhan bagi bangsa Israel secara khusus tentang memerdekakan perbudakan. Dan topik ini, Bapak Ibu Saudara, sangat tepat bagi kita saat ini karena besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Nats ini membuat suatu aturan bahwasanya kita harus memerdekakan dulu. Bapak Ibu Saudara, di bangsa Israel ada beberapa hal yang membuat orang bisa menjadi budak kepada orang lain. Dan secara khusus dalam nats ini, mereka menjadi budak karena hutang piutang mereka yang tidak bisa mereka bayar. Maka bangsa itu sendiri bisa menjadi budak terhadap sesamanya bangsa Israel, supaya mereka bisa melunasi hutangnya dan bisa mempertahankan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, nats ini menceritakan bagaimana sikap dan perilaku bangsa Israel terhadap budaknya, secara khusus kepada budak yang sebangsanya sendiri. Di dalam nats ini amat inang saudara-saudari, ayat 12 itu jelas menunjukkan ini sikap terhadap budak yang dari bangsanya sendiri. Itu makanya dikatakan baik seorang laki-laki Ibrani dan juga seorang perempuan Ibrani.
apabila sudah dibujuk dengan kata Ibrani, itu menunjukkan bangsa keturunan Abraham, Yakub, dan Ishak. Artinya mereka akan memperlakukan perlakuan yang baik, apalagi secara khusus kepada budak yang dari bangsanya sendiri, dan bahkan mungkin sebangsa, sesuku, dan semarga dengan dia. Ada, ini harus diperhatikan. Bagaimana sikap mereka? Jelas aturan dalam nas kita ini mengatakan, apabila mereka sudah bekerja pada seseorang bangsa Israel 6 tahun lamanya, maka pada tahun yang ke-7 mereka akan dibebaskan. Mereka harus dimerdekakan. Mereka harus dimandirikan sebagai orang merdeka. Dan apabila mereka dimerdekakan, dikatakan di situ, janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Apabila mereka di tahun ke-7 itu melepaskan budaknya, janganlah melepaskan mereka dengan tangan hampa. Tetapi benar-benar di situ dikatakan harus diperlengkapi bekalnya. Bekal itu bukan hanya bekal sementara, bahkan bekal yang harus diperlengkapi itu hingga budaknya ini nanti bisa mandiri melanjutkan perjalanan hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan harus diberikan kambing domba, harus memberikan dari tempat pengirikannya, harus diberikan dari tempat pemerasannya, sesuai dengan berkat Tuhan yang dia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini mau menggambarkan bahwasanya orang Israel itu melepaskan budaknya di tahun ke-7 itu dengan benar-benar mempersiapkan mereka menjadi satu keluarga yang mandiri, mempersiapkan mereka dengan membekali bekal yang memadai, dan dengan segenap kasihnya dia akan memberikan itu dan harus memberikan makanan dan perbekalan yang cukup hingga budaknya ini nanti bisa mandiri di dalam kehidupannya, bertahan hidup dan memperoleh pekerjaan yang baru sebagai orang merdeka. Yang pertama harus diingat bangsa Israel, sikap mereka terhadap budak. Melepaskan budaknya itu, dan bukan hanya melepaskan begitu saja, mereka harus membekali budaknya itu dengan pembekalan yang memadai, menunjukkan kasih, memberikan makanan, pembekalan yang cukup hingga budak itu nanti bisa mempertahankan hidupnya dan dapat memperoleh pekerjaan yang baru. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perintah ini benar-benar menunjukkan keadilan dan menunjukkan perlakuan yang baik terhadap bawahan atau budak. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita lihat dari sini apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel terhadap budaknya itu. Yang kedua, mereka harus dengan murah hati memberikan segala sesuatunya karena mengingat kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka juga dahulu adalah orang-orang yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan sesungguhnya mereka bisa lepas dari perbudakan itu hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya karena kekuatan mereka, bukan hanya karena kemampuan mereka, tetapi karena kemurahan hati Tuhan terhadap mereka. Tuhan campur tangan dan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan hingga menghantarkan mereka tiba di tanah Kanaan, tanah tempat mereka
menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu maka Tuhan memerintahkan atas dasar kemurahan hatilah bangsa Israel melepaskan budaknya, bukan karena paksaan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan paksaan, dan bahkan karena ketidakrelaan, tetapi benar-benar mengingat mereka pernah budak, mereka pernah merasakan bagaimana sakitnya seorang budak, bagaimana sakitnya seorang yang terjajah. Mungkin aman-inam saudara-saudari, orang tua kami yang kelahiran tahun 60-an ke bawah pasti sudah merasakan dan bahkan mengalami bagaimana sakitnya hidup dalam perbudakan dulu ketika bangsa Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Kehidupan itu pasti pahit dan getir. Walaupun kalau hal ini kita ceritakan sekarang ke anak-anak zaman milenial ini, mungkin tidak bisa mereka pahami lagi, karena mereka tidak pernah melihat perbudakan tadi. Tetapi ketika amal-inam saudara-saudari mengingat bahwasanya saudara pernah dijajah, maka dengan demikian kita akan merasakan kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita dari penjajahan itu, dan itulah yang menyemangati kita sehingga kita tidak mau memperbudak orang lain, menjajah orang lain. Dan bahkan harus kita ingat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hamba, tidak ada majikan, tidak ada Yunani dan tidak ada Yahudi, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, semua kita sama di hadapan Tuhan. Itu dikatakan dalam Galatia 3 ayat 28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat sejarah mereka itu bahwasanya mereka pernah budak, maka itulah yang tetap membuat mereka mau melakukan pembebasan kepada siapapun. Karena begitu sakitnya orang yang pernah dijajah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang harus mereka lakukan apabila budaknya itu sudah diberikan perintah untuk bebas, tetapi budak itu memilih untuk tetap tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Ini bisa alasan karena memang keluarga itu sungguh-sungguh baik kepada mereka, kepada budak tersebut, maka dia tidak ingin menjadi seorang yang merdeka. Atau yang kedua, dengan alasan si budak merasa dia tidak mampu untuk berdiri lagi, maka lebih senang tinggal bersama-sama dengan tuannya. Maka setelah berjalan 6 tahun, di tahun ke-7 dia mengatakan bahwasanya dia akan tetap benar-benar mengasihi majikannya, mengasihi istri majikannya, mengasihi putra-putri anaknya, maka dia tidak akan mau pergi dan tidak akan mau merdeka. Maka majikannya harus membawa dia kepada Allah yang benar dengan menunjukkan suatu tanda, melakukan suatu ritual, yaitu membawa dia ke pintu rumahnya, bukan ke pintu bait suci atau bukan ke pintu gerbang kota atau tempat lain, tetapi di pintu rumah tuannya tersebut. Maka disitulah telinganya akan ditusuk atau ditindih, dan sesungguhnya ini adalah simbol. Pintu itu simbol dari rumah tangga, kasih dari rumah tangga tersebut, dan telinga itu adalah simbol dari ketaatan dan mau mendengar tuan rumahnya. Maka dengan demikian apabila sudah dilakukan hal seperti itu, maka
yang lebih lagi kepada tuannya. Dan tuan ini akan menganggap bahwa itu bukan lagi hanya sebatas tuan dan majikan, tetapi sudah menjadi satu ikatan persaudaraan, menganggap dia adalah bagian dari saudaranya, bagian dari rumah tangganya, bagian dari keluarga. Maka ritual di dalam menitik telinga itu adalah ritual yang menunjukkan bahwasanya hamba ini atau budak ini akan semakin menunjukkan kasih yang lebih, benar-benar peduli dan mendengar tuannya. Dan tuan itu sebaliknya juga akan benar-benar menunjukkan bahwasanya tidak lagi ada batasan antara majikan dan tuan, tetapi sudah benar-benar menjadi ikatan persaudaraan di dalam satu rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka terlihatlah ada keadilan yang sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, yang sangat-sangat berbeda dengan bangsa di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, ada satu perbandingan dalam nas ini, peristiwa yang terjadi di tanah Kanaan ketika itu, yaitu hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi sesungguhnya mengatakan bisa budaknya dilepaskan ketika sudah berjalan 3 tahun, tetapi melepaskan begitu saja. Maka dengan demikian, dengan aturan yang diberikan Tuhan ini melalui Musa kepada bangsa Israel, aturan yang lebih adil, aturan yang lebih peduli, dan aturan yang lebih menunjukkan kasih antara sesama manusia. Kalau hukum Hammurabi tadi, di situ tidak terlihat adanya kasih, karena hanya melepaskan begitu saja, tidak memperlihatkan ada yang memendirikan, memanusiakan manusia. Namun hukum Tuhan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel ini benar-benar memanusiakan manusia, adil dan sejahtera. Apabila sudah 6 tahun tadi bekerja di rumahnya, dia akan bertanggung jawab untuk memerdekakan budaknya dan betul-betul memberikan makanan dan biaya hidup yang memadai hingga dia nanti, budak ini nanti bisa mendapatkan kehidupan atau pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini sesungguhnya yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam bahasa Batak sangat jelas itu dengan kata pajayo, atau bahasa Indonesia memandirikan. Apabila orang tua pajayo anaknya, anak itu bukan hanya dikatakan berangkatlah begitu saja. Apalagi kalau misalnya di Bonapasogit akan diberikan, dihantarkan mungkin piring, alat-alat dapur yang secukupnya untuk anaknya ini, keluarga anaknya, kalau anaknya keluarga baru, dan sekali akan diberikan tanah. Inilah yang menjadi pajayanmu, dan kelolalah ini, dan kamu akan hidup dari sini, dari tanah ini ketika Anda mengelolanya dan mengembangkan keluarga baru. Itu memandirikan. Dan hal seperti itulah yang akan dilakukan oleh bangsa Israel kepada budaknya saat ini dalam berita Tuhan dan nasihat ini. Sesungguhnya benar-benar memandirikan, bukan lagi hanya melepaskan begitu saja budaknya, tetapi benar memandirikan, memanusiakan manusia itu, karena Tuhan juga tidak suka dengan perbudakan. Tetapi ini bisa terjadi. Abang ingat saudara-saudara, jika kita membaca di dalam Perjanjian Lama, banyak memang peristiwa perbudakan. Tetapi tadi ada beberapa hal yang membuat orang menjadi budak. Dan secara khusus dalam nas ini, kenapa menjadi budak? Karena mereka miskin, karena mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, sehingga dia menjual dirinya kepada sesamanya. Maka dengan demikian Tuhan benar tidak, atau bisa dikatakan Tuhan menyiapkan perbudakan yang seperti ini
karena untuk memandirikan sesamanya, untuk bisa berbagi dengan sesama. Tetapi Tuhan tidak suka dengan perbudakan apabila terjadi karena penjajahan, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Apa yang akan dikatakan firman Tuhan saat ini kepada kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan karya kasih mengasihi kepada semua orang, karena kita juga sudah menerima banyak kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Dasar dari perintah Allah ini untuk mengasihi budaknya yang bekerja di rumahnya adalah karena orang Israel telah menerima kasih Allah. Dan itulah juga dasar kita, Bapak Ibu Saudara, untuk benar-benar saling kasih mengasihi dan memperlakukan sesama kita sama seperti diri kita sendiri, bukan seperti budak dan bukan seperti orang yang dinomorduakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu nats ini mengajak kita untuk benar-benar peduli kepada orang-orang yang terikat, baik itu terikat karena utang, terikat karena ketidakmampuan untuk membebaskan dirinya, dan juga terikat oleh karena dosa. Karena kemurahan Tuhanlah yang telah melepaskan kita. Karena kemurahan Tuhanlah yang melepaskan bangsa Indonesia sehingga merdeka dari penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Dan juga karena kemurahan Tuhanlah yang melepaskan kita dari penjajahan kuasa dosa, iblis, dan maut. Yesus disalibkan untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Maka orang-orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, baiklah dia benar-benar merdeka, baiklah dia menjauhkan diri dari kuasa kegelapan itu, dan jangan lagi terikat dengan dunia ini, jangan lagi terikat dengan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa mengikat kita dalam perjalanan hidup ini. Satu, terikat secara fisik. Itu tadi misalnya seperti perbudakan yang dilakukan oleh bangsa lain atau bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Tapi hal-hal seperti ini pada zaman sekarang ini sudah berkurang. Karena sudah pada umumnya bangsa-bangsa di dunia ini memerdekakan dirinya. Termasuk kita bangsa Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Tetapi dalam perjalanan hidup kita di dunia ini masih banyak perbudakan-perbudakan yang kita rasakan. Dan mungkin kita sendiri juga memperbudak diri kita sendiri. Diperbudak oleh harta, uang, dan jabatan, sehingga dia tidak mampu menunjukkan kualitas hidupnya sebagai gambar dan rupa Allah. Dia tidak mampu menunjukkan kualitas hidupnya, hidup yang harus bermakna dan memaknai dunia ini, karena dia sudah diikat oleh mamon, jabatan, dan juga harta. Ada juga orang yang terikat kepada waktu, sehingga hanya waktunya dipakai untuk mengerjakan pekerjaan di dunia ini. Dia tidak mampu lagi membagi waktunya untuk Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang harus kita pergulungkan, marilah kita melakukan keadilan dan pembebasan kepada semua orang. Dalam perjalanan hidup kita sekarang,
Walaupun Indonesia telah merdeka 75 tahun, tetapi masih kita rasakan ada ketidakbebasan. Kita tidak bebas untuk beribadah. Sebagai golongan minoritas, kita tidak bebas beribadah. Dan mungkin juga ada ketidakbebasan apabila perempuan tidak mampu menunjukkan dirinya yang sederajat dengan laki-laki. Itu juga menunjukkan ketidakbebasan. Itu menunjukkan ketidakadilan. Mari kita angkat harkat martabat kita sama dengan laki-laki, karena tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki di hadapan Tuhan. Semua sudah dimerdekakan Tuhan. Mengangkat harkat dan martabat kita itu bukan berarti kita mengambil hak laki-laki kita, tetapi mari kita benahi diri kita supaya kita semua menjadi orang yang merdeka. Karena kemerdekaan itu diberikan Tuhan kepada setiap orang. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu yang menjadi bagian kutipan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, semangat kemerdekaan adalah membebaskan sesama dengan penuh cinta kasih. Itu yang harus kita ingat, amang-inang saudara-saudari. Bagaimana bangsa Israel itu dengan penuh cinta kasih membebaskan budaknya, memperlengkapi segala sesuatu yang mereka butuhkan, dan bahkan mempersiapkan bekalnya hingga dia nanti akan mendapatkan pekerjaan yang baru, akan benar-benar mampu mandiri. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita memerdekakan sesama kita dan memerdekakan diri kita juga. Dan kemerdekaan itu adalah perjuangan untuk menegakkan kemanusiaan. Batas kemerdekaan adalah kerelaan untuk memberi ruang dan kesempatan kepada sesama kita hidup layak, bahagia dan sejahtera. Kemerdekaan menghapuskan perbudakan, penjajahan, dan juga kemerdekaan itu menghapuskan perbudakan-perbudakan yang dilakukan oleh dosa dan maut iblis yang bekerja di dalam hati kita. Marilah kita menjalin persaudaraan satu dengan yang lain, karena kita semua adalah saudara. Marilah kita menjalin persaudaraan dengan siapapun, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir, bangsa atau orang Kristen itu adalah orang yang merdeka. Kemerdekaan kita secara khusus kemerdekaan dari kuasa dosa dan iblis. Rantai yang mengikat kita oleh kuasa dosa dan maut itu telah diputuskan, telah dihancurkan oleh darah Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang merdeka, jangan lagi ikatkan dirimu dengan dosa-dosa dunia ini. Jangan lagi mau digoda oleh iblis sehingga kita terikat oleh kuasa dosa dan iblis. Tetapi mari tunjukkan kualitas hidupmu, kualitas yang sudah di dalam Roh Kudus, kualitas yang serupa dan segambar dengan Allah. Memerdekakan dirimu dari penjajahan secara fisik, dan memerdekakan dirimu dari penjajahan pikiran, penjajahan asumsi kita, atau mungkin penjajahan dari pikiran negatif kita. Tetapi mari selalu memerdekakan diri dan memerdekakan orang lain, sehingga keadilan dan kesejahteraan itu benar-benar merata di seluruh dunia ini dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan yang telah direbut oleh para pejuang kita, pahlawan kita. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas kita yang benar-benar berintegritas, kualitas di dalam orang yang mampu menunjukkan intelek yang baik,
dan juga harus mengisi kemerdekaan itu dengan karakter yang seperti Kristus, maka kita akan mendapatkan sukacita dan kita akan mensejahterakan diri kita dan orang lain di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dengan kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah memerdekakan kami dari penjajahan bangsa Belanda, bangsa Jepang, dan penjajahan bangsa-bangsa lain. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah memerdekakan kami dari penjajahan kuasa iblis dan kegelapan. Kami sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang tetap diam di dalam hidup kami, sehingga kami mampu mengisi kemerdekaan itu dengan menunjukkan kualitas kami, kualitas yang lebih baik, kualitas yang lebih dari orang lain, baik dari segi intelektual dan juga spiritualitas kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk semakin mengisi kemerdekaan itu dengan rasa persaudaraan yang indah, karena kami Engkau ciptakan semua sederajat sama di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, baiklah kami juga sama-sama saling menghargai, saling mengasihi, dan tetap di dalam ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga kami akan merasakan damai sejahtera sukacita dalam perjalanan hidup ini. Berkati kami Bapa, berkati setiap jemaat KBP Sukatani, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Biarlah sukacita yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap pekerjaan keluarga jemaat KBP Sukatani. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat, kekuatan, dan sukacita bagi mereka untuk mengerjakan setiap pekerjaan mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga di dalam setiap pekerjaan mereka akan mendapatkan berkat yang melimpah, dan mereka melakukan setiap pekerjaannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Dalam Bapak yang memberkati mereka, menguatkan mereka untuk menahan rasa sakit dalam tubuh mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Jemaat yang berulang tahun bersukacita, dalam Bapak yang memberkati dan semakin menambahkan sukacita karunia di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat yang sedang menghadapi berbagai pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam Engkau Bapa yang tetap sempurna dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik, dan sehingga setiap pergumulan mereka akan menjadi pelajaran yang indah di dalam kehidupannya, untuk semakin mengenal Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang hidup dan tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik, bila doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 770 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, mari kita sambut.